Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini penelitian kami yang berjudul Evaluasi Tingkat Kepuasan Pelanggan Produk Indomie dengan studi kasus pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Presentasi ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Agus Kristianto, kemudian ada Mbak Febriani Safilah, kemudian ada Mas Randy Wahyu Aristiawan, dan yang terakhir ada Mas Matthew Kevanus Chandra. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fokus utama dari penelitian ini. Penelitian kami diarahkan untuk menemukan atribut produk yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Indomie. Pertanyaan penelitian yang kami ajukan adalah, atribut apa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Indomie? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mengevaluasi 5 atribut produk, yaitu rasa, aroma, tekstur, harga, serta kemasan terhadap kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji instrumen penelitian, menilai masing-masing atribut produk, serta mengestimasi pengaruh setiap atribut tersebut secara stimulan terhadap kepuasan pelanggan. Next. Kami akan menjelaskan alur metode penelitian yang kami gunakan, yang mana terdiri dari 4 tahapan utama. Penelitian ini menggunakan desain survei kuantitatif yang ditujukan kepada konsumen yang mengenal atau pernah mengkonsumsi produk Indomie. Tahap pertama adalah penyusunan instrumen penelitian, yaitu kuesioner yang terdiri dari 14 pernyataan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Tahap kedua adalah proses sampling yang dilakukan dengan pendekatan stratifikasi berdasarkan usia dikombinasikan dengan pengambilan sampel acak sederhana. Tahapan ketiga, kami melakukan pengujian kualitas data yang meliputi uji validitas, reliabilitas, serta normalitas data. Dan tahapan terakhir adalah proses analisis data menggunakan metode regresi linear berganda yang dilengkapi dengan diagnostik residual untuk memastikan model yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada realisasi data. Pada tahap ini, penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap responden yang mengenal atau pernah mengonsumsi produk Indomie. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Venus Law, target minimal responden adalah 100 orang dari proses pengumpulan data. Nah, diperoleh sebanyak 56 respon. Namun, setelah dilakukan proses data cleaning, sebanyak 55 data dinyatakan valid dan digunakan dalam analisis. Nah, karakteristik responden kemudian dikelompokkan berdasarkan usia serta domisili. Mayoritas responden berada pada rentan usia 18 hingga 25 tahun. Sehingga hasil penelitian ini banyak merepresentasikan preferensi konsumen dari kelompok usia tersebut. Meskipun jumlah responden belum mencapai target awal, data yang diperoleh tetap memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu selanjutnya di sini ada instrumen pengukuran. Ini menggunakan adalah kuesioner dengan skala like 1 sampai dengan 5, di mana nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan nilai 5 menunjukkan sangat setuju. Kuesioner terdiri dari 14 pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam 5 atribut utama produk, yaitu rasa, aroma, tekstur, harga, serta kemasan. Nah, sebelum digunakan dalam analisis, instrumen terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid dan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik sehingga instrumen layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya di sini ada skor atribut produk.
Nah, di mana dilakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan konsumen berdasarkan 5 atribut produk. Setiap produk dinilai menggunakan skala sehingga diperoleh skor yang menggambarkan persepsi responden terhadap kualitas produk Indomie. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut rasa memperoleh skor kepuasan yang paling tinggi, diikuti oleh aroma, tekstur, kemasan, dan harga. Skor dari masing-masing tersebut ini kemudian digunakan sebagai variabel independen dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui atribut mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian kualitas instrumen penelitian. Berdasarkan pengujian reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach alfa sebesar 0,7906. Karena nilainya lebih besar dari 0,7, instrumen penelitian dapat dinyatakan reliable. Artinya, setiap pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai dalam mengukur atribut produk dan kepuasan pelanggan. Pengujian validitas juga menunjukkan bahwa seluruh item dinyatakan valid, nilai corrected item total correlation berada pada rentang 0,340 sampai 0,727, lebih besar daripada nilai R-table sebesar 0,266. Namun hasil uji Anderson-Darling menunjukkan nilai P kurang dari 0,005. Hal ini berarti residual model belum berdistribusi normal. Oleh karena itu, hasil regresi tetap dapat digunakan. Tetapi interpretasinya harus dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya juga disarankan melakukan pemeriksaan terhadap data ekstrim dan menggunakan analisis sensitivitas. Next, Kak. Oke, berdasarkan hasil regresi linear berganda, rasa merupakan satu-satunya atribut yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Indomie. Koefisien rasa sebesar 0,745 dengan nilai P kurang dari 0,001. Artinya setiap peningkatan satu satuan penilaian rasa diperkirakan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,745 satuan dengan asumsi atribut lainnya tetap. Sementara itu, aroma memiliki koefisien 0,048, harga sebesar 0,0437, dan kemasan sebesar 0,1211. Ketiga atribut tersebut memiliki arah pengaruh positif, tapi belum signifikan secara parsial. Tekstur memiliki koefisien negatif sebesar minus 0,081. Namun pengaruh negatif tersebut juga tidak signifikan, sehingga tidak dapat langsung disimpulkan bahwa tekstur menurunkan kepuasan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi dan kualitas rasa menjadi faktor utama yang harus dipertahankan oleh perusahaan untuk menjaga kepuasan pelanggan Indomie. Berikutnya saya serahkan ke Kak Matthew. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai kekuatan model dan diagnostik. Dari hasil analisa kita, terdapat daya jelas model dengan jumlah 61,90%, di mana R kuadrat 5 atribut menjelaskan variasi kepuasan pada sampel analisis. Yang kita bahas adalah uji simultan dengan nilai F sebesar 15,95 dengan status P kurang dari 0,001. Kemudian terdapat adjust R kuadrat senilai 58,0% dengan status substansial. Kemudian terdapat lack of fit senilai F sama dengan 0,82 dengan status PP dan 0,669. Kemudian terdapat multikolinearitas dengan VIF 1,19 hingga 25 dengan status tidak serius. Kemudian terdapat residual dengan obstacle 32 banding minus 5,28 dengan status perlu ditinjau. Predicted R kuadrat senilai 51,76%, observasi 3 dan 23 juga memiliki residu laku di bawah nilai yaitu minus 2.
Next, Kak. Baik, pada kesempatan kali ini terdapat sebuah kesimpulan dan saran di mana terdapat hasil utama R kuadrat senilai 61,94%, kemudian P kurang dari 0,001, dan beta rasa senilai 0,745. Dari kelompok kami menyarankan agar pertahankan keunggulan rasa, perkuat kualitas bukti. Terdapat 3 bagian yang akan kita ulas pada kesimpulan saran ini, di mana yang pertama terdapat prioritas produk, di mana kami harus melakukan analisa agar menjaga konsistensi rasa dan uji varian baru sesuai preferensi konsumen. Kemudian terdapat perbaikan riset, di mana penuhi 96 sampai 100 responden dan dokumentasikan stratified random sampling untuk pengolahan analisa pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, terdapat validasi analisis, di mana rekonsiliasi terdapat 56 data yang diolah senilai 55 kasus, telah diobservasi senilai 32, dan melakukan regresi atau BESA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.